Yo Sobat Angkers, terima kasih telah klik video ini. Sebelum kalian lanjut, jangan lupa subscribe dan turn on notification bersama gue, AH Dila, di podcast Angker. Enjoy this video, check it out! Halo Kak Niken. Halo Dila. Kak Niken, nama panjangnya apa sih kalau boleh tahu? Oke, Niken Oriza Sativa. Boleh perkenalan diri dulu sama Sobat Angker kan? Oke, halo Sobat Angker. Kenalin, aku Niken Oriza Sativa. Tau gak sih arti Oriza Sativa itu apa? Padi ya Kak? Oh iya bener banget nih. Anak Kayaknya IPA ya? Iya, anak IPA. Padi itu berarti semakin berisi, semakin merunduk ya Kak? Iya, lebih tepatnya semakin mendapatkan ilmu, diharapkan semakin tidak sombong gitu. Oke banget. Kak Nika dari genre juga ya Kak? Iya, aku kebetulan alhamdulillah genre Kabupaten Agam 2020 dan genre Sumatera Barat 2020. Wow, banyak banget ya prestasi Kak Nika. Nah Kak, kan yang kita tahu sekarangnya lagi marak-marak pernikahan usia anak. Kita langsung to the point aja ya Kak. Oke, Ya, boleh. karena genre juga ngebahas itu ya Kak. Iya, Nah, betul. kalau menurut Kakak sendiri pernikahan usia anak itu apa sih Kak? Nah, kalau menurut aku ya, usia anak itu ketika laki-laki dan perempuan itu menikah di bawah umur yang telah ditetapkan pemerintah. Nah, kalau pemerintah itu menetapkan 19 tahun ya. Iya. Nah, kalau BKKBN sendiri menetapkan kalau perempuan itu usia ideal minimalnya untuk menikah yaitu perempuan 21 tahun dan laki-laki itu 25 tahun gitu. Nah kalau usia anak sendiri kalau nggak salah nih di dalam undang-undang 18 tahun ke atas ya Kak? Ya, Jadi yang anak dalam kandungan sampai umur 18 tahun merupakan masih anak gitu. Iya, masih anak. Jadi masih belum, harusnya jangan menikah jangan dulu menikah lah dulu gitu. Nah, Karena kira-kira apa faktor-faktor yang mempengaruhi anak tersebut menikah? Kalau yang kita lihat dari sekitar kita gitu Kak. yang kenapa jangan menikah di usia anak dulu ya. Nah gini sih, bayangin aja kalau anak kecil kita disuruh ngelakuin hal-hal yang sepatutnya tuh dilakuin oleh orang dewasa. Kita mikirnya aja kayak emang bisa ya kayak gitu. Iya. Nah dilihat dari segi kesehatan, Benar. kalau menikah di usia anak atau di bawah umur 21 tahun bagi perempuan menurut BKKBN, nah itu dari segi kesehatan itu, dari segi fisiknya, rahimnya kuat atau belum, pinggulnya udah sesuai ketentuan atau gimana, lalu dari segi gimana apa yang dampaknya mentalnya bayinya nanti juga kan harus dipikir kayak gitu. Nah kemungkinan besar itu kalau menikah apalagi melahirkan di usia anak, kemungkinan besar untuk ibu dan anak itu pun berisiko, sangat berisiko gitu untuk kematiannya sendiri. Iya, berarti Sobat Angker mau kalau misalnya untuk anak-anak yang ingin menikah sangat berisiko baik dalam fisik maupun mentalnya. Karena kalau menikah itu kan kita berpikirnya sekali seumur hidup ya Kak. Iya benar sekali. Sedangkan anak tersebut belum siap karena Kak, kita kan juga anaknya kan punya hak-haknya juga ya Kak. Menurut Kakak gimana sih ketika anak tersebut harusnya bersekolah, masih bermain, itu bagaimana Kak ketika mereka udah menikah aja gitu? Mungkin karena dipaksa orang tuanya atau gimana gitu Kak? Nah gitu, kebanyakan beberapa situasi atau masalah sering kita temui kayak gitu ya, karena dipaksa oleh orang tua. Itu kalau menurut aku pribadi itu sih haknya udah gimana, yang seharusnya dia tuh melanjutkan pendidikan. Nah kita kan sebagai anak atau remaja itu nanti kedepannya bakal ngelaluin transisi kehidupan yang maksudnya lanjutin sekolah, dapetin pekerjaan gitu kan, baru berumah tangga. Nah untuk hal itu sendiri menurut aku bakalan keganggu ya anaknya sendiri kayak gitu kan. Misalnya dia tuh mau ngerjain apa, atau dia tuh pasti punya mimpi bakal ngelakuin apa gitu, akan terhambat untuk mendapatkan hal tersebut. Nah untuk kedepannya pun mereka pasti bakalan belum siap gitu, dengan apa yang terjadi, dan mereka itu belum siap untuk menghadapi semua masalah yang baik tentang anaknya, keluarganya, atau masyarakat pun kayak gitu.
Nah, kalau menurut aku untuk apa ya hak itu Iya. tersebut, kalau gimana ya? Kalau misalnya anak di usia anak menikah, lalu haknya misalnya seperti bermain Iya. atau mendapatkan pendidikan tersebut, nah yang seharusnya dilakukan itu secara urut, karena ada menikah muda itu jadi kacau gitu kan. Iya benar. Jadi siklusnya tuh nggak teratur dan anak itu pun tersebut bakalan jadi apa ya, nggak Kayaknya ada kemungkinan yang kayak misalnya bisa di keluarga yang broken home yang tidak kita inginkan terjadi begitu ya kak. Iya, Nah kita tahu timbul masalah sih gitu. Iya benar. Nah kak kan tadi udah ada kayak resikonya juga untuk anak itu sendiri. Kita juga tahu nih kak kadang faktor-faktornya seperti pergaulannya kak. Benar. Atau MBA dan segala macam. Itu menurut kakak gimana sih supaya adik-adik di luar sana terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan gitu kak? Nah kalau menurut aku sih itu peran kita sebagai teman. Nah kalau di genre itu ada namanya pick air. Pick air itu sebagai wadah dari kita, untuk kita dan oleh kita remaja yang gunanya untuk saling berbagi informasi. Nah itulah tujuan remaja atau teman-teman pick air atau teman-teman dari PKBI gitu ke forum anak untuk saling merangkul teman-temannya, mengingatkan bagaimana sih remaja itu yang semestinya. Nah, bagaimana remaja itu menjalani kehidupan yang sewajarnya, berperilaku sewajarnya, fokus terhadap masa depan, merencanakan masa depan. Nah, jadi ketika sesama kita itu saling mengingatkan, saling berlomba-lomba dalam hal positif, lalu dimanapun media, dimanapun hal, kalau kita tuh saling mengingatkan pasti bakal nyantol nggak sih sedikit banyaknya kayak gitu. Iya benar. Nah, jadi itulah peran kita sih menurut aku sebagai teman, remaja, atau sebagai influencer sesama kita semua, buat ngingatin temannya itu jangan salah gaul, atau temannya tuh ada yang rada-rada melenceng sedikit kan, itu tuh diingatin kayak gitu. Terus peran keluarga juga sangat penting. Nah, gimana keluarga itu adalah fondasi pertama nggak sih kita dalam bermasyarakat juga, dalam bertemu orang lain juga. Nah, di keluarga itu sendiri penting bagaimana mengajarkan 8 fungsi keluarga oleh orang tuanya, dan anak itu pun sendiri juga diharuskan untuk mengetahui bagaimana sih remaja itu yang seharusnya kayak gitu. Benar banget, dan udah banyak informasi yang di-share sama Kak Nika. Nah, begini Kak, kan tadi udah ada faktor keluarga ya Kak. Kan kadang anak ini sendiri atau remaja itu sendiri kan kadang nggak berada di circle yang seperti kita ini gitu. Maksudnya yang circle positif lah Kak. Kita tahu juga teman-teman yang mungkin yang berada di pelosok sana atau yang jauh dari kehidupan yang kayak mana teman-temannya ngasih support ke dia supaya nggak melakukan hal-hal tersebut. Itu gimana sih Kak sikap kita sebagai remaja untuk mendorong mereka untuk tidak melakukan hal-hal tersebut? Nah, kalau kita tuh berada di circle yang negatif atau toxic relationship atau toxic friends atau gimananya, itu sih yang dari aku bilang tadi, kita menyertai itu dengan hal-hal lebih peka kita. Jangan masa bodoh aja sama masalah teman, jangan masalah bodoh aja sama situasi teman atau gimana nya. Contohnya misalnya kayak gini, ada temannya yang broken home misalnya. Nah, jangan teman sama dia tuh broken home loh. Nah, itu tuh emang apa sih bedanya mereka broken home sama enggak? Nah, gitu berarti kan? Kita juga harus merangkul teman-teman gitu kan? Jangan membedakan hal-hal yang sepatutnya itu tidak perlu dibedakan. Nah, menurut aku cara merangkulnya itu dengan cara care satu sama lain, dan jangan masa bodoh aja, jangan cuma pengen tahu masalah orang aja. Kebanyakan sekarang kan kayak cuma pengen tahu masalahnya aja. Nah, kalau kita sebagai teman, sebagai teman sebaya atau seorganisasi gitu kan, kayak lebih peka, terus ngasih kayak rasa-rasanya dia tuh mengarah ke arah yang negatif, selalu ingatin cepet kayak gitu. Nah, kalau misalnya kan kalau kita tuh lebih ngingetinnya tuh lebih awal, kan kita lebih bisa buat gimana ya, risiko buat dia melenceng lebih jauh tuh lebih kayak mikir 2 kali gitu. Masa kan
kita kan masih bicarain tentang anak nih Kak. Ketika anak tersebut sudah terjerumus kepada hal itu gitu kan, kita kadang nggak bisa juga langsung kayak even kita nggak tahu dia siapa gitu kan, circle kita nggak semua anak di Indonesia ini, nggak semua anak-anak. Nah ketika anak tersebut sudah terjerumus kepada hal itu, misalnya seperti dia MBA gitu, pergaulannya bebas gitu. Nah bagaimana sih Kak menurut Kakak cara anak tersebut menyikapi hal tersebut? Yang pasti kan kalau mindset orang tua, kalau anaknya udah hamil, ya kalau nggak digugurin kandungannya, disuruh nikah gitu. Okay. Nah gimana seharusnya itu Kak? Kalau menurut aku pribadi ya, kalau misalnya kita udah terlanjur misalnya melakukan kesalahan, misalnya ini dalam konteks dia itu hubungan seks pranikah. Kalau menurut aku misalnya itu setelah terjadi, misalnya si A udah terjadi gitu kan. Nah untuk kedepannya si A itu misalnya nggak satupun orang yang tahu, mungkin sahabat Anchors, Of course, sahabat Anchors pernah ngerasain misalnya pernah ngelakuin kesalahan. Menurut aku pribadi cepat sadar. Siapapun pasti pernah ngelakuin kesalahan, siapapun itu. Nah, kalau menurut aku cepat sadar, cepat balik lagi ke siapa diri kita. Ingat lagi kita itu siapa, kodrat kita itu kayak gimana. Nah, lebih fokus lagi atau mikir lagi ke depannya. Jangan sampai karena hal yang sepele ini bakal ngancurin impian, harapan, cita-cita teman-teman angker semua gitu kan. Nah misalnya kalau ada udah yang terlanjur MBA, itu tuh kebanyakan yang kita lihat sekarang dinikahkan gitu kan. Nah kalau yang udah terjadi, kalau menurut aku pribadi, gimana memperbaiki ke depannya aja. Nah misalnya kayak gini. Berarti yang kurang setuju dengan kayak aborsi atau menggugurkan. Aku nggak setuju sama aborsi atau pengguguran tersebut. Nah kalau menurut aku, kalau itu sudah terjadi, nah untuk kedepannya pasti seorang ibu atau orang tersebut yang pernah ngalamin hal-hal buruk atau kesalahan dia di masa lalu, dia itu sebaiknya lebih mikirin anaknya jangan sampai kayak gitu. Untuk kedepannya tuh apa sih yang dia tuh belum lakuin, coba deh untuk ngelakuin ke hal kedepannya lebih baik lagi. Berarti berpikir kedepannya lebih baik lagi. Nah, berarti bangkit dari apapun yang pernah terjadi. Nah, kalau untuk gimana ya MBA itu sendiri, atau pasti semua teman-teman angker di sini juga nggak setuju ya, gitu kan? Karena sebelum itu terjadi pasti banyak hal-hal di luar hal-hal yang udah pernah lakuin yang nggak semestinya. Itu sih tugas kita dari sahabat angker juga, teman-teman dari genre, Forum Anak, PKBI, buat saling ngingetin dan sharing informasi-informasi mengenai risiko ketika seksualitas atau seks pranikah, atau bagaimana kehidupan remaja yang semestinya, fokus terhadap masa depan dan merencanakan kehidupan kayak gitu. Berarti teman-teman atau mungkin ada anak-anak yang nonton atau ada yang udah mengalaminya, ya untuk memutuskan ke depannya depends on you kan, kayak berpikirlah ke depan, terus juga kalau bisa sih jangan diputuskan pendidikannya Kak. Mungkin setelah si bayinya lahir bisa melanjutkan pendidikannya juga. Nah kadang ada si cowoknya nggak jelas siapa gitu, kayak kadang nggak bertanggung jawab juga. Jadi apapun yang terjadi di kehidupan sobat angkers, bangkit aja gitu ya Kak. Semua orang pasti punya masa lalu, semua orang juga punya masa depan. Kita yang dahulu tetap kita yang di masa depan tetap kita, tergantung kita itu menjadi orang yang sama atau orang yang lebih baik lagi untuk kedepannya kayak gitu sih menurut aku. Wow, keren banget. Nah Kak, kita udah bicara tentang anak, ini agak berat kan sama anak gitu. Karena belum punya anak ya. Mau berapa anak nih buat 5 tahun ke depan? Tergantung sih Kak, tergantung jodoh juga. Nah, kita mulai dong Kak, kita bicarain tentang nikah muda. Nah, kalau nikah muda kan kayak di usia-usia kita kali ya Kak. Kalau tadi kan pernikahan anak mungkin di usia anak. Nah, menurut Kakak sendiri pernikahan muda itu boleh atau enggak?
nikah muda boleh atau enggak? Mungkin usianya kayak usia kita 20-an, 21. Berarti udah masuk kategori Dewasa juga dewasa gitu. juga siap menikah di usia yang sudah ditentukan oleh pemerintah Benar. ataupun PKKBN ya. Iya. Nah menurut aku itu tergantung dari mereka udah memiliki hal seperti siap nggak dari secara fisik dan mental. Yang pertama, yang kedua dari secara finansial mereka siap atau enggak. Apalagi cowok ya kan? Apalagi cowok ya. Tapi nggak menutup kemungkinan juga karena sekarang cewek ada yang wanita karir yang lebih high karirnya High, daripada iya. cowok. Iya, masa mau kalah sih? Iya bener, wanita sekarang wah superwoman banget. Superwoman banget, emansipasi wanita Iya ya. bener. Nah berarti tergantung fisik dan mental juga harus siap ya kan? Iya benar, kalau menurut aku nikah muda itu boleh, Iya. boleh tapi dalam kutip siap nggak dari fisik dan mental, siap nggak dari finansial, siap nggak buat rumah tangganya itu berpendidikan, masuk dalam pendidikan itu nggak mungkin dong anaknya nggak dapat gimana ya, Dimensi yang diperlukan. bener banget. Nggak mungkin anak itu walaupun baru lahir dia tuh pasti butuh orang tua yang cerdas dalam artian Bener. memperlakukan anak dengan baik gimana, merawat suami gimana, keharmonisan rumah tangga gimana, menurunkan angka perceraian itu kan butuh pendidikan yang di luar misalnya pendidikan yang saya formal atau tidak formal itu kan sangat penting gitu. Karena kita harapkan pernikahan juga sekali seumur hidup. Iya, Kalau bisa bener jangan ada banget. cerai-cerai kayak gitu. Iya, Cukup pacaran aja yang ada putusnya gitu. Bener banget. Iya. Sampai jadi debu ya, Iya dong. pasangan semua hidup. Iya bener. Nah kak, lo sendiri itu nggak sih kak pengen nggak nikah muda? Seandainya tiba-tiba ada nih yang datang lanjut nikah. Waduh, gimana Aduh, berat ya? Tanya mama dulu deh. Tapi dari diri lo sendiri siap nggak kak? Kalau aku sendiri ya, kalau Apakah mentingin karir sama pendidikan dulu atau gimana? aku lebih nekanin kayak gini. Kalau misalnya aku di umur aku yang masih muda, aku udah ngelewatin 5 transisi kehidupan aku. Maksudnya tuh ngelewatin aku tuh udah nyelesain sekolah, Iya. aku tuh udah mau ngelanjutin sekolah, terus aku itu udah dapat kerjaan, aku baru siap untuk nikah muda. Berarti Misalnya ada planning ada planningnya dulu, ada tahapnya dulu. Aku sanggup nggak, aku udah punya nggak fondasi secara pendidikan dan mental aku udah siap nggak untuk anakku gimana, terus finansial aku udah cukup, baru aku berani buat nikah muda. Bilang setuju nggak setuju, aku setuju, tetapi ada stepnya, step by stepnya dan hal-hal yang harus dipenuhinya itu kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada nih kak, kita berandai-andai kalau misalnya ada seorang pengusaha yang udah mapan, tiba-tiba dia ngelamar lu nih kak, kan? Tiba-tiba kayak, lu seret banget nih sama dia. Oke. Jadi masih dipertimbangkan dulu ya kak? Masih dipertimbangkan dong. Istiqoroh dulu kali ya? Istiqoroh dulu, pertimbangan dulu. Karena kalau bisa sih, kalau gue juga mikir lebih baik karir dulu ya. Iya. Kita kan nggak mau kayak bertumpu banget sih sama suami nanti. Iya gitu. benar. Nah juga kan kalau nikah muda itu dilihat dari kita dulu kan, yang penting kan kita yang ngejalani pernikahan, Iya. siap atau enggak dari segi mental dan fisik. Nah gitu. Kalau menurut aku ya masa muda itu limited edition menurut aku. Iya benar. Jadi Nggak bisa dinikmati nggak dua bisa kali. dinikmatin 2 kali, nggak bisa diperpanjang banget, nggak bisa limited edition. Jadi menurut aku bener-bener rencanain buat kedepannya. Dan kalau kamu tuh pengen nikah muda, kamu tuh bener-bener udah ngelakuin step by step yang seharusnya remaja itu lakuin dari segi pendidikan, bekerja. Nah terus nanti kamu bakalan siap untuk melakukan pola hidup bersih dan sehat kayak gitu. Nah kak, kadang kan ada orang menikah di mana pendidikannya belum terselesaikan. Jadi kayak even kayak dia bisa kuliah lagi atau bersekolah lagi setelah menikah. Itu lo setuju atau gimana kak? Setuju banget. Walaupun dia tuh misalnya dia tuh udah menikah, Iya. tapi dia tetap mau melanjutkan sekolah Pendidikannya. pendidikannya, itu menurut aku bagus banget. Karena dari pendidikan itu sih kita bakalan dapat secara nggak langsung
Kita nge-upgrade ilmu juga. Walaupun udah berumah tangga, kita tetap butuh soft skill, life skill, hard skill, kita juga butuh itu kan. Bukan berarti ketika kita udah berkeluarga kita nggak butuh lagi yang namanya soft skill, life skill. Itu salah banget sih menurut aku. Itu bagus juga kalau tetap melanjutkan pendidikan walaupun kita sudah berkeluarga. Lo sendiri lebih setuju wanita berkarir atau yang di rumah sih Kak? Nah, kalau menurut aku ya, setuju nggak setuju, Kan kadang ada suaminya nyuruh di rumah aja deh atau harus kerja karena kadang untuk mencukupi kan suami nggak selalu nggak selalu ada gitu, maksudnya dalam segi finansialnya gitu, materinya. Kalau menurut aku walaupun itu ibu rumah tangga atau wanita karir, itu sama-sama hal istimewa sih bagi aku ya. Itu depend on atau pilihan kita masing-masing. Di rumah tangga pun bukan berarti ibu rumah tangga pun bukan berarti dia itu nggak kerja dalam artian gimana ya. Dia itu pun walaupun di rumah aja atau ibu rumah tangga, menurut aku dia juga bekerja keras dalam segi mendidik anaknya. Iya benar. Nah, itu tuh kalau wanita karir dia pun begitu, menjalankan tanggung jawabnya juga dan bekerja. Nah, ibu rumah tangga ataupun wanita karir itu menurut aku itu hal yang spesial juga dan hal yang sangat menakjubkan bagi aku ya. Maupun wanita karir atau ibu rumah tangga itu dua hal yang nggak bisa dipilih sih menurutku, sama-sama hal yang yang keren menurut aku. Kalau lo sendiri berarti ingin berkarir atau bagaimana Kak? Ingin berkarir dan menjadi ibu rumah tangga. Iya benar. Wow, ini langsung dua ya guys, dijalankan. Ya kalau bisa dua nomor satu. Wow, ini dalam segi apa nih Kak? Aduh, dalam segi maksudnya menjadi ibu ya guys, bukan memilih pasangan. Bukan itu ya. Nah, Kak, ada nggak sih Kak tips-tips buat kalau sobat-sobat Anda misalnya untuk memutuskan, maupun anak-anak yang tadi kita juga bahas tentang anak, memutuskan untuk menikah dan menghindari pergaulan-pergaulan yang tidak diinginkan. Ada nggak tips-tips dari Kak? Gimana caranya? Tips dari aku, join organisasi yang positif kayak kita. Wow. Ayo guys, ikut guys. Ikut guys. Nah, kalau tips dari aku, pertama, teman itu penting banget. Terus keluarga itu sangat-sangat penting. Gimana sih tipsnya tuh? Kalau kalau bagi aku tipsnya tuh ya sih dari orang terdekat. Contohnya tuh misalnya teman kalau kita itu berada di lingkungan yang kurang baik, sedikit banyaknya kita bakalan kesana terus. Nah, kalau kita misalnya walaupun kita bukan dari keluarga yang utuh atau bukan dari keluarga yang gimana ya, komplit kayak wah banget gitu, kita tetap harus jadi diri kita, jadi diri kita sendiri, tetap ikut ke dalam satu hal atau circle yang positif banget. Contohnya misalnya kayak gini, kamu misalnya masih sekolah, kamu ikut organisasi apa aja yang positif di sekolah, kembangin. Bahkan karena usia muda itu limited edition, bener. Apapun kamu harus di dalam lingkungan yang positif, yang rasanya tuh yang seperjuangan dengan kamu. Rasanya tuh gimana ya, sia-sia aja kalau kita itu di masa muda nggak ngelakuin hal yang bener-bener yang sungguh-sungguh yang positif, yang nggak bakalan kita sesalin di masa depan. Jangan rebahan aja. Jangan. Ya sekarang karena online ya Kak, online jadi kayak banyak nih remaja yang rebahan deh. Nah, tips dari aku lagi, apapun kamu misalnya walaupun di rumah aja kayak pandemik sekarang, lakuin hal yang positif aja terus. Jangan misalnya rebahan boleh, cuma 1 jam. Satu jam. Nah, lakuin kayak explore diri sendiri, kayak misalnya kamu itu suka olahraga, workout sendiri di rumah, bisa lihat aplikasi kan. Karena sekarang teknologi udah canggih. Misalnya kamu tuh suka nyanyi, kamu itu bisa ikut cover kan di sosial media sekarang, apapun bisa diduit ya. Nah, dengan kamu misalnya cover lagu, share hal positif di sosial media dengan bakat kamu bisa branding diri sendiri kayak gitu. Nah, itu tuh bisa ngehilangin hawa-hawa buat kamu tuh pindah ke circle yang negatif menurut aku. Nah, untuk pergaulan bebas sendiri, misalnya kamu punya teman yang seperti itu,
jarak dulu deh, kayak corona Oke. sekarang jaga jarak dulu deh gitu. Heeh. Kayaknya bukan aku deh tempatnya kalau kamu masih negatif kayak gitu. Berani buat batasin diri ke hal-hal yang negatif. Tegasin sama diri sendiri, gue nggak boleh kayak gitu. Benar. Gue nggak boleh Mungkin sampai kita ambil merusak sisi masa depan. positif dari dia aja, tapi yang negatif kita jauhi ya kak. Bener banget kayak gitu sih. Terus bener-bener di ruang lingkup yang hal positif. Misalnya kalau kamu itu lagi apa ya, kecenderungan itu melakukan kesalahan atau pindah ke toxic yang atau circle yang negatif itu, kebanyakan latar belakangnya itu kayak orang tua aku nggak setuju sama pilihan aku, nggak mau sama orang tua, mas pulang ke rumah pergi kemana keliran gitu kan. Nah itu menurut aku sih, pikirin lagi apa yang orang tua lakuin buat kita, pikirin lagi apa yang bakal kita lakuin. Oke, kamu ngelakuin itu, harapan kamu, cita-cita kamu bakalan tercapai. Nah tapi pikirin juga jangan untuk mencapai harapan kamu, cita-cita kamu itu bakal melalui circle yang negatif. Jangan sampai kayak gitu menurut aku. Wow, sobat angker, wow, tips yang sangat oke banget nih dari Kak Niken. Jadi bagi sobat angker di sana yang masih anak-anak atau yang udah remaja, cara kita menjauhi pergaulan yang tidak diinginkan, pergaulan bebas dan segala macam itu, ya dengan kita melakukan hal-hal positif Tegas sama diri sendiri. Iya Terus benar. Dan kalau bisa pandai mencari teman, pandai mengambil sisi positif dari teman juga Ya, gitu. benar. Dan mindset kita itu penting banget sih mindset, gitu. iya. Nah Benar. juga Kak, ada nggak sih kata-kata motivasi buat sobat angker sana yang kayak saat perkuliahan atau sekolah online ini kurang bersemangat untuk gimana ya melakukan hal-hal positif? Oh, Gimana, gitu, motivasi oke. gitu. Motivasi ya. Kata-kata motivasi boleh juga. Agak panjang apa-apa ya. Nggak apa-apa. Kalau menurut aku semoga jadi motivasi aja ya. Ya. Nah, kalau menurut aku, apapun kamu di masa lalu, apapun kamu masa depan, itu tergantung kamu. Nah, umur limited edition banget, apalagi masa muda. Tergantung kamu buat posisikan diri kamu menjadi orang yang sama atau orang yang berbeda. Tidak melakukan hal dengan sepenuhnya ketika di masa remaja itu menurut aku hal yang salah atau pilihan yang salah. Ketika kamu tidak melakukan dengan sungguh-sungguh di masa muda dan kamu tidak mendapatkan keinginan atau cita-cita kamu di masa depan, itu tergantung kamu. Iya. Pilihan kamu, bagaimana kamu mengubah hidup kamu menjadi lebih baik atau menjadi orang yang sama di masa lalu kamu yang menjadi orang yang buruk. Iya. Gitu. Berarti apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Nah, benar banget. Wow, terima kasih banyak Kak Niken, Sama-sama, obrolannya Nika. sangat informatif dan edukatif juga ya, Sobat Amin. Angkat. Semoga Sobat Angkat bisa mengambil yang baiknya dan membuang yang buruknya. Ya. Nah, oke, sekian dari kita. Jangan lupa subscribe video ini, klik tombol loncengnya. See you in the next video. Bye bye.